Rezeki merupakan salah satu faktor yang menunjang kehidupan, termasuk dalam berumah tangga. Berkaitan dengan itu, ada sejumlah perkara yang mengakibatkan rezeki rumah tangga terhambat. Seperti diketahui, rezeki setiap makhluk hidup telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki tak hanya berupa materi, melainkan juga nikmat sehat dan iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk teman-teman muslim semua, wajib harus kita ketahui 5 perkara yang menjadi penghambat rezeki rumah tangga. Sebelum kita lanjutkan penjelasannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya teman-teman. Dalam 5 perkara yang menjadi penghambat rezeki rumah tangga terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Hud ayat 6. Yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya, semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Rezeki terdiri dari lahiriah dan batiniyah. Untuk rezeki lahiriah berhubungan dengan fisik manusia dan materi, sementara itu, rezeki erat kaitannya dengan hati seperti kebahagiaan serta pengetahuan. Lantas, apa saja perkara yang jadi penghambat rezeki rumah tangga? 1. Tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu perkara yang jadi penghambat rezeki rumah tangga adalah tidak taat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya seorang muslim taat kepada Sang Khalik dan tidak membangkang, sebab Dialah yang memberi rezeki kepada makhluknya. Ini diibaratkan seperti pekerjaan, ketika seseorang mematuhi atasannya dan melaksanakan segala perintah atasan dengan baik, maka imbalan yang diterima berlimpah. Sebaliknya, jika selalu membangkang dan tidak mematuhi perintah atasan, bisa-bisa gaji dipotong bahkan bonus pun tidak dapat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Fatir ayat 3, yang artinya, wahai manusia, ingatlah nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia. Lalu, bagaimana kamu dapat dipalingkan dari ketauhidan? 2. Mengkhianati istri dan anak. Suami adalah imam keluarga dan bertugas mencari nafkah untuk dirinya serta orang-orang yang berada di bawah tanggungannya, karenanya, suami menjadi perantara rezeki bagi keluarga. Meski begitu, apabila suami menggunakan rezeki yang diperoleh untuk maksiat seperti berjudi atau hal-hal tercela lainnya, ini menjadi bentuk pengkhianatan terhadap istri dan anak. Alih-alih rezeki diberikan kepada keluarga, harta tersebut digunakan untuk perbuatan buruk. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Sungguh, tidaklah engkau menginfakkan harta dengan tujuan mengharapkan wajah Allah, kecuali kamu akan mendapatkan pahala hingga makanan yang kamu berikan kepada istrimu." Hadis riwayat Bukhari. 3. Menyembunyikan sesuatu dari suami. Perkara lain yang bisa menjadi penghambat rezeki rumah tangga adalah ketika sang istri menyembunyikan sesuatu dari suami. Meski dalam Islam disebutkan bahwa harta istri adalah miliknya, tetapi transparansi menjadi hal yang penting dalam kehidupan rumah tangga. Keterbukaan istri terhadap suami mengenai pengelolaan harta bertujuan agar suami bisa menasihati atau mengingatkan jika diperlukan. Apabila istri berbuat kesalahan, suami dapat mengingatkan, sebab suami bertanggung jawab atas apa yang dilakukan istrinya. Dalam suatu kesempatan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan betapa bahayanya perempuan jika tidak dikontrol. Beliau bersabda, "Sesungguhnya orang yang selalu melakukan kefasikan adalah penghuni neraka." "Wahai Rasulullah, siapakah orang selalu berbuat fasik itu?" tanya salah seorang sahabat. "Para wanita," jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. "Bukankah mereka itu ibu-ibu kita, saudari-saudari kita, istri-istri kita?" tanya sahabat lagi. "Benar, akan tetapi, apabila mereka diberi sesuatu, mereka tidak bersyukur, apabila mereka ditimpa ujian, musibah, mereka tidak bersabar," jawab Rasulullah. Dari bahaya perempuan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis di atas, maka suami berhak tahu dan wajib mengetahui atas segala perilaku istrinya, terutama tentang syukur dan sabar. 4. Tak menghormati tamu. Tidak menghormati tamu termasuk perkara yang jadi penghambat rezeki rumah tangga. Dalam Islam, setiap muslim diperintahkan untuk menghormati tamu. Saking pentingnya hal ini, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, "Tamu datang pada kalian dengan membawa rezeki." Hadis riwayat Muslim. Diceritakan bahwa istri salah seorang sahabat marah karena suaminya sering menerima tamu.
meski suaminya sangat senang, namun sang istri menunjukkan sikap yang sebaliknya. Setiap mereka kedatangan tamu, istrinya menunjukkan sikap yang tak baik, lalu, sahabat tersebut mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Katakan kepada istrimu bahwa hari ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa sahabatnya akan bertamu ke rumah kita, kata Rasulullah. Katakan kepada istrimu agar ia memperhatikan tamu pada saat keluar rumah, lanjutnya. Pesan itu pun disampaikan oleh sang suami. Maka ketika tamu datang dan pergi, si istri memperhatikan dengan saksama. Ternyata, tamu tersebut membawa daging dan buah-buahan yang banyak ketika datang, dan keluar rumah mereka membawa ular dan kalajengking yang banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, kedatangan tamu ke rumah mendatangkan karunia yang banyak ke dalam rumah dan pada saat mereka pergi mereka membawa keluar berbagai bencana. 5. Melupakan orang tua. Orang tua merupakan orang yang sangat berjasa dalam kehidupan setiap manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Luqman ayat 14. Yang artinya, kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Wasiat kami, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku, melupakan orang tua dapat menjadi penghambat rezeki rumah tangga. Sebab, seseorang dapat berkeluarga juga atas jasa kedua orang tuanya. Demikian penjelasan 5 perkara yang jadi penghambat rezeki rumah tangga, semoga bermanfaat buat kita semua, dan kita bersama-sama menjadi manusia yang lebih baik lagi, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.